Smart Investor, seperti biasa kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus pasar minggu ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan informasi terupdate dari PT Valbury Asia Futures. Data Amerika Serikat jadi penggerak utama indeks dolar, Fed Minute jadi fokus. Dolar mengalami penguatan terbatas pada perdagangan secara mingguan pada minggu lalu seiring dengan beragamnya data Amerika Serikat. Inflasi data Amerika Serikat Rabu lalu mengalami kenaikan 0,8%, memberi harapan percepatan pengetatan moneter The Fed. Data retail sales Amerika Serikat yang kembali stabil 0% dari 10% membuat pelemahan dolar kembali terjadi. Tidak hanya data penjualan retail, data lainnya industrial production yang turun 0,7% dari 2,4% dan juga Michigan sentiment yang turun 82,8% sebelumnya 88,3 jauh di bawah perkiraan 90,2. Waspadai pelemahan dolar berlanjut minggu ini karena sentimen data Amerika Serikat yang mulai menurun. Tapi tidak menutup kemungkinan pembalikan arah penguatan dolar ketika harapan pengetatan moneter kembali dikumandangkan The Fed dalam minutes-nya minggu ini. Dan apa yang akan menjadi perhatian pasar untuk pekan ini, Pak? Potensi pelemahan dolar Amerika Serikat masih berlanjut minggu ini, di mana pasar menilai beberapa data penting yang mendukung kenaikan suku bunga Amerika Serikat tidak begitu baik, seperti penjualan retail dan ketenagakerjaan. Fed Minutes yang dijadwalkan Rabu nanti diperkirakan adanya pandangan baru dari Ketua The Fed soal kebijakan moneter, di mana selama ini masih bersikap dovish. Tidak hanya Fed Minutes, Bank Sentral Australia atau RBA juga akan melakukan kegiatan yang sama, yaitu pada besok pagi. RBA Minutes juga diperkirakan tidak akan memberikan pandangan baru soal kegiatan moneter di tengah upaya pemulihan dari virus COVID-19. Data ekonomi Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan negara utama lainnya jadi perhatian pasar. Dan untuk data ekonomi penting untuk pekan ini, di hari Senin ada data China pagi tadi, baik retail sales maupun industrial production berada di bawah ekspektasi. Malam ini data Empire State Manufacturing Index Amerika Serikat diperkirakan turun 23,9 dari 26,3 untuk bulan Mei. Dan untuk hari Selasa, RBA Minutes di pagi hari, di mana kita akan menantikan bagaimana pandangan pejabat RBA ke depan soal kebijakan moneter. Untuk hari Rabu, data inflasi Inggris yang diperkirakan naik 1,4% dari tahun ke tahun untuk bulan April dari 0,7%. Dan di malam harinya data inflasi Kanada yakni CPI diperkirakan turun 0,2% dari 0,5%. Dan untuk di hari Kamis, data mingguan Amerika Serikat initial jobless claims jadi perhatian juga karena diperkirakan adanya peningkatan menjadi 457.000 klaim pengangguran dari 473.000. Di samping itu, data Philadelphia Fed Manufacturing Index yang turun 41,8 dari 50,2. Dan untuk di hari Jumat, penjualan retail Inggris di April diperkirakan turun 4,5% dari 5,4%. Di samping itu, padatnya data flash manufacturing PMI baik dari Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana estimasi secara keseluruhan mengalami penurunan. Lalu aset-aset apa yang bisa diperhatikan untuk pekan ini, Pak? Untuk Euro USD, rebound Euro berlanjut minggu ini setelah berhasil bertahan di atas 1.2100, mempertahankan di atas area 1.2180 akan membuka Euro bergerak naik kembali ke kisaran area 1.2200 sampai 1.2300. Sebaliknya penutupan kembali di bawah 1.2100 maka koreksi dialami Euro ke area 1.2000 sampai 1.2100. Untuk GBP USD, Pound sterling berhasil bertahan di atas 1.4000 sehingga dorongan yang cukup kuat karena bertahan di area tersebut akan membawa 1.4100 sampai 1.4200. Sebaliknya, kembali closing di bawah 1.4000 akan coba dimanfaatkan GBP untuk kembali ke 1.3800 sampai 1.3990. Dan untuk emas berhasil bertahan di area 1840-nya, di mana penutupan di atas area tersebut memberi ruang jangka pendek untuk naik ke 1850. Penutupan di atas 1850 secara harian akan membawa emas ke 1876 sampai 1900. Sebaliknya, penembusan dan di bawah 1830 akan menekan emas kembali ke kisaran 1800 sampai 1811. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Aga. Sama-sama.
Smart Investor, kesimpulannya adalah data ekonomi Amerika Serikat kembali menjadi sorotan investor dan pemburuan aset berisiko kembali terjadi karena data Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu, yield obligasi Amerika Serikat untuk saat ini dikesampingkan, potensi pelemahan dolar akan berlanjut dan emas akan menguji 1.900. Cermati serangkaian data ekonomi minggu ini dan minute RBA The Fed. Terima kasih Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Dan saya Aga Gumelar. Sampai jumpa.